11.000. 11.000 satu ekor. Mengusir Aeri, Daehyun sebenarnya ingin menyusul Suyin untuk pulang ke Villa Pyeongchangdong, namun dirinya ingin membereskan masalahnya dengan Aeri terlebih dahulu. Ia sudah tidak sabar ingin segera berpisah dari Aeri secepatnya. Dengan begitu ia bisa mengatakan kepada dunia kalau Suyin hanya miliknya seorang dan tidak boleh ada yang merebutnya termasuk Kim Soo-hyun. Ayah, seru Jo Yeon-ho yang langsung berlari-lari kecil ke arah Daehyun. Seperti biasa anak itu selalu antusias jika bertemu dengan ayahnya. Hai, sayang, ujar Daehyun sembari menggendong tubuh mungil putranya. Daehyun memalingkan wajahnya ke arah lain saat Aeri tersenyum kepadanya. Sungguh dirinya sangat muak melihat wanita itu. Ayah, lihatlah, aku membuat ini bersama dengan ibu, ujar Jo Yeon seraya menyerahkan kertas kepada Daehyun. Daehyun segera membukanya ingin mengetahui apa sebenarnya isi gambar tersebut. Ternyata itu adalah sebuah gambar sebuah keluarga. Ada seorang pria dan wanita yang berada di pinggir, kemudian ada seorang anak kecil yang membawa balon di tangannya. Ada nama masing-masing di setiap gambarnya. Uang tidak lain nama mereka bertiga. Ayah, aku ingin kita menjadi keluarga bahagia seperti di gambar ini, ujar Jo Yeon-ho berbicara dengan logat khas anak kecil. Wajah kecilnya kini begitu berbinar-binar ketika melihat gambar di tangannya. Daehyun menggaruk pelipisnya, hatinya teriris mendengar penuturan putra semata wayangnya. Baru saja hendak menceraikan Aeri, namun Jo Yeon-ho justru mengutarakan keinginan hati kecilnya. Aku ingin kita pergi jalan-jalan bertiga dengan ayah dan ibu seperti di gambar itu, ujar Jo Yeon-ho dengan penuh harap menatap ayahnya. Daehyun hanya membalas dengan senyuman. Di sisi lain ingin segera berpisah dengan Aeri, namun di sisi lain dirinya tidak ingin mengecewakan putranya. Hal ini sungguh membuatnya benar-benar dilema. Yeon-ho, sebaiknya kau tidur karena ini sudah malam. Tidak baik anak kecil tidur terlalu malam, ujar Daehyun. Ia terus menggendong Jo Yeon-ho hingga sampai di kamarnya. Ayahmu benar, sayang. Ayo ibu akan membacakan sebuah cerita agar kau bisa tertidur dengan nyenyak, timpal Aeri yang langsung meraih Jo Yeon-ho agar beralih ke gendongannya. Daehyun mengerutkan keningnya. Dia merasa ada yang salah dengan sikap Aeri yang tampak begitu sabar dan penyayang. Sepertinya dunia salah dalam memutar arahnya. Aeri membawa Jo Yeon-ho ke kamarnya sedangkan Daehyun langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aeri memasuki kamar saat Daehyun tengah berganti baju. Dia segera menghampiri Daehyun dan mengusap dada bidangnya dengan lembut. Sayang, aku sangat merindukanmu, ucap Aeri seraya menyandarkan kepalanya di dada Daehyun. Tidak usah berbicara omong kosong. Sergah Daehyun dengan nada dingin yang begitu menusuk terdengar di telinga Aeri. Apa maksudmu? Tanya Aeri sembari mengusap pipi Daehyun, namun pria itu langsung menghentikan tangannya. Tidak usah berpura-pura tidak tahu, ujar Daehyun seraya berdecak. Ia sekarang tidak perlu berpura-pura bersikap baik karena sudah tidak ada Jo Yeon-ho. Sayang, aku sungguh tidak mengerti apa maksudmu, sahut Aeri sembari menengadahkan tangannya. Daehyun segera melangkahkan kakinya untuk mengambil sesuatu di atas nakas. Katakan apa maksud semua ini? Daehyun membanting foto tersebut di atas meja rias. Hingga foto sebagian tercecer ke lantai. Aeri membelalakkan matanya hingga hampir saja terjatuh saat melihat foto-foto tersebut satu persatu. Itu adalah foto dirinya dengan manajer Han malam itu. Bagaimana bisa Daehyun mendapatkan semua ini? Tidak mungkin salah satu di antara teman-temannya yang membocorkan pada Daehyun. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Ujar Aeri dengan sedikit tergagap. Tangannya mengepal dengan kuat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya yang meninggalkan bekas. Tubuhnya sedikit gemetar. Meski foto itu diambil dari jarak jauh namun wajahnya tetap kelihatan. Kau tidak perlu mengetahuinya, ujar Daehyun dengan tersenyum miring penuh kebencian. Itu semua tidak seperti yang kau pikirkan, ujar Aeri dengan tubuh gemetar. Kini dirinya benar-benar sangat ketakutan tapi Aeri berusaha untuk tenang agar Daehyun tidak curiga dan yakin dengan tuduhannya. Memangnya apa yang kupikirkan? Ujar Daehyun sembari memojokkan Aeri ke dinding. Tatapannya berapi-api dan penuh dengan kemarahan. Malam itu aku hanya sedikit mabuk sehingga tidak sadar jika Han membawaku ke apartemennya. Kami sudah berteman sejak lama sehingga mana mungkin Han melakukan sesuatu padaku, sanggah Aeri yang tetap membela diri. Sebaiknya kau bersiap-siap untuk pergi dari rumah ini. Aku tidak mau mempunyai istri yang pembohong seperti dirimu. Ujar Daehyun dengan nada yang berapi-api untuk meluapkan amarahnya. Daehyun, aku tidak pernah berbohong kepadamu, ujar Aeri dengan mata berkaca-kaca. Ia melembutkan nada suaranya agar terdengar sendu. Tidak berbohong, katamu. Kau bahkan berbohong ketika Jo Yeon-ho yang hampir saja celaka karena kau meninggalkannya di taman seorang diri. Beruntung Suyin dapat menyelamatkannya, ujar Daehyun dengan nada dingin. Dia teringat bagaimana Suyin hampir kehilangan nyawanya karena menolong putranya. Waktu itu Aeri tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membela dirinya. Kau bahkan selama ini selalu saja mementingkan kepentingan pribadimu daripada Jo Yeon-ho, ujar Daehyun dengan tubuh yang gemetar berusaha menahan amarahnya. Daehyun, aku sungguh menyesal.
Tolong maafkan diriku, ujar Airi yang duduk bersimpuh di hadapan Daehyun. Dia akan melakukan segala cara untuk tetap berada di rumah itu. Kata sesalmu sudah tidak berarti apa-apa lagi bagiku, ucap Daehyun. Aku mohon, maafkan aku, ujar Airi sembari memegang kaki Daehyun dengan berderai air mata. Kemasi semua pakaianmu dan ucapkan selamat tinggal kepada Jo Yeon-ho. Aku ingin kau segera angkat kaki dari rumah ini besok. Sebenarnya Daehyun ingin mengusir Airi malam ini juga namun dirinya masih mempunyai hati nurani. Bagaimanapun juga Airi adalah ibu dari putranya dan mereka sudah tinggal bersama cukup lama. Apa kau tega jika Jo Yeon-ho jauh dari ibunya? Ujar Airi dengan posisi masih bersimpuh. Kau tidak perlu khawatir karena aku akan mencarikan sosok ibu yang lebih baik darimu, ucap Daehyun kemudian langsung bergegas memakai pakaiannya sebelum akhirnya meninggalkan Airi. Lihat saja nanti, apa kau bisa mengusirku dari rumah ini? Batin Airi dengan mata memerah memandang ke arah Daehyun yang sudah menghilang di balik pintu. Daehyun ingin segera pergi meninggalkan rumah karena takut kalau dirinya akan bersikap kasar pada Airi. Baru saja hendak menuruni tangga kini dirinya justru berpapasan dengan Kim Soo-hyun yang membuat amarahnya semakin memuncak. Kakak, kau mau kemana? Tanya Kim Soo-hyun yang baru saja akan menaiki tangga. Aku ingin keluar, ujar Daehyun yang sedikit sempoyongan karena tubuhnya terasa aneh. Namun ia langsung buru-buru pergi meninggalkan rumah itu. Bab 102 Pria Kuat yang Sakit. Soo-yin benar-benar merasa sangat marah kali ini. Ini bukan kali pertama dibohongi oleh suaminya. Yang pertama Daehyun mengaku masih lajang dan belum memiliki istri sehingga Soo-yin mau menikah dengannya. Tapi fakta sebenarnya suaminya justru sudah memiliki istri dan anak sehingga mau tidak mau Soo-yin menjadi istri kedua. Itu sudah berlalu dan sudah dapat menerima semuanya. Kini Soo-yin dibohongi oleh Daehyun hanya karena bunga dan puisi. Jika dia tahu bukan suaminya yang mengirim sudah pasti dia akan mengembalikannya pada Kim Soo-hyun. Dia tidak akan begitu senang terhadap kata-kata itu. Padahal puisi itu selalu dibacanya ketika sendirian di malam hari saat tidak bisa tidur. Soo-yin duduk di lantai sembari menekuk kedua kaki untuk memangku kepalanya yang terasa berat. Inikah nasibnya yang selalu saja dibohongi? Mengapa takdir hidupnya begitu pilu seperti ini? Nyanyian hewan malam yang nyaring seolah-olah mereka sedang menertawakan nasibnya yang begitu buruk. Mereka seperti sedang membicarakan tentang kehidupannya yang malang. Hingga larut malam Soo-yin bahkan tidak beranjak dari balkon. Hingga ia mendengar suara mobil yang sudah tidak asing terdengar di telinganya. Jika biasanya Soo-yin merasa sangat senang karena suaminya malam-malam datang kini dirinya justru enggan untuk menemuinya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras berulang-ulang. Namun Soo-yin tetap tidak beranjak dari tempatnya duduk. Ia malah membenamkan kepalanya di kedua lututnya. Dia berusaha menahan air matanya agar tidak menetes. Tidak ada gunanya menangisi orang seperti Daehyun. Sayang, buka pintunya, ujar Daehyun sembari terus mengetuk pintu. Aku mohon maafkan semua kesalahanku, ujar Daehyun kembali. Pria itu pantang menyerah demi mendapatkan pengampunan dari sang istri. Soo-yin mengulurkan tangan untuk meraih ponsel yang berada di dekatnya. Ia segera mengetik suatu pesan kemudian segera mengirimnya. Dae yang bersandar di pintu langsung memeriksa ponselnya ketika ada sebuah pesan singkat yang masuk. Jangan menggangguku, aku ingin sendiri, Soo-yin. Sayang, keluarlah, aku mohon kepadamu, Daehyun segera mengirimkan balasan. Setelah menunggu beberapa saat, tidak lagi balasan dari Soo-yin sehingga Daehyun berusaha untuk menghubungi ponselnya. Hanya saja ponsel itu ternyata sudah tidak aktif, sepertinya Soo-yin sengaja mematikannya. Jika kau tidak mau keluar maka aku akan tidur di depan pintu. Seru Daehyun agar Soo-yin dapat mendengarnya. Soo-yin tidak peduli sama sekali. Dia tidak akan percaya begitu saja dengannya setelah 2 kali merasa dibohongi. Rasanya teramat sakit. Soo-yin segera membuang secarik kertas yang berisi puisi dari Kim Soo-hyun dari balkon. Dia segera bergegas masuk ke dalam kamar sembari mengusap air mata yang membasahi pipinya. Ternyata air mata itu tak lagi dapat dibendungnya lagi. Soo-yin meringkuk di atas ranjang. Menyesali semua kepercayaan yang diberikannya kepada Daehyun. Dia tidak ingin menjadi bodoh lagi. Bisa saja Daehyun berbohong tentang hal yang lain. Sayang, panggilan Daehyun dari luar pintu. Ia masih berusaha agar istri kecilnya mau membuka pintu kamarnya. Namun tetap saja Soo-yin tidak mau membukanya meski Daehyun terus memohon. 2 jam kemudian, pada pukul 2 dini hari keadaan sudah sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Daehyun di depan pintu. Dasar pembohong, gerutu Soo-yin sembari bangkit dari ranjang. Dia sangat yakin kalau Daehyun pasti sekarang sudah pergi dari villa itu. Soo-yin perlahan membuka pintu karena tenggorokannya terasa kering sejak tadi. Karena ada Daehyun Soo-yin menahan rasa hausnya hingga larut malam seperti ini. Begitu membuka pintu, Soo-yin membelalakan matanya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Daehyun benar-benar meringkuk di depan pintu. Soo-yin pura-pura tidak melihatnya. Ia tetap melanjutkan langkahnya menuju dapur. Itu pasti hanya akal-akalan Daehyun saja. Soo-yin tidak habis pikir ternyata Daehyun pandai bersandiwara.
Dia pikir dengan dia tidur di lantai seperti ini aku akan iba, ucap Su Yin seraya mendengus kesal. Ia mengambil segelas air minum dari dalam kulkas kemudian meneguknya hingga habis. Malam-malam seperti ini kenapa Nona bangun? Ujar Bibi Xia yang baru saja keluar dari kamarnya. Aku merasa sangat haus, sahut Su Yin. Apa Tuan sudah tertidur? Tanya Bibi Xia. Sudah, Bibi, sahut Su Yin singkat. Syukurlah, karena Tuan tadi kelihatan sangat pucat. Bahkan Tuan tampak sempoyongan ketika menaiki tangga. Bibi harap Tuan tidak demam, ujar Bibi Xia. Uhuk, uhuk, uhuk. Su Yin terbatuk mendengar pernyataan Bibi Xia. Nona tidak apa-apa, tanya Bibi Xia. Aku tidak apa-apa, Bibi. Apa Tuan pernah demam? Itu pertanyaan Su Yin yang sedikit tidak masuk akal. Tentu saja seorang manusia pasti pernah demam. Jarang, hanya saja Tuan jika merasa tubuhnya dingin biasanya ia akan demam. Pernah sekali Tuan demam selama seminggu dan berbohong pada keluarganya jika dia sedang pergi keluar kota untuk mengurus, ujar Bibi Xia yang terpotong. Bibi, aku kembali ke kamar terlebih dahulu, ujar Su Yin yang langsung terburu-buru untuk melihat keadaan suaminya. Dae Hyun tengah meringkuk dengan kedua tangannya diapit di kedua kakinya. Matanya terpejam sembari menggigit bibir bawahnya. Su Yin tadi tidak memperhatikan karena cahaya lampu yang remang-remang. Su Yin berjongkok untuk melihat keadaan suaminya. Melihatnya seperti itu membuatnya semakin takut. Su Yin memegang telapak tangan Dae Hyun yang memang terasa sangat dingin. Kemudian memegang kepalanya dengan punggung tangannya yang terasa panas. Su Yin menjadi bingung, sebenarnya Dae Hyun itu panas atau dingin. Kenapa suhu tubuhnya seperti ini? Dae Hyun, Su Yin mengangkat kepala suaminya untuk meletakkannya di atas pangkuannya. Dae Hyun membuka matanya yang sayu sembari tersenyum. Ia meraih tangan Su Yin untuk menggenggamnya dengan erat. Akhirnya kau keluar juga, ujar Dae Hyun sambil meletakkan telapak tangan Su Yin yang digenggamnya di bibir. Wajahnya benar-benar sangat pucat. Su Yin tidak menyangka jika pria yang terlihat kuat seperti Dae Hyun bisa demam juga. Ayo, kita ke dalam. Sepertinya kau demam, ujar Su Yin hendak untuk berdiri namun Dae Hyun menahannya pergelangan tangannya. Aku baik-baik saja, ujar Dae Hyun sembari mengusap pipi Su Yin. Melihat istri tercinta di dekatnya membuat dirinya merasa baik-baik saja. Sudah, ayo berdiri. Su Yin berusaha berdiri meskipun sulit karena harus memapah tubuh Dae Hyun yang cukup berat. Dengan susah payah dan pelan-pelan akhirnya Su Yin berhasil membawa Dae Hyun ke atas ranjang. Dia bingung harus memberi obat seperti apa karena Dae Hyun menggigil namun tubuhnya terasa panas. Su Yin hanya menutupi tubuh suaminya dengan selimut tebal. Su Yin hendak turun untuk mengambil remote untuk mengatur suhu hangat namun Dae Hyun justru menariknya. Jangan pergi, ucap Dae Hyun dengan bibir bergetar dan mata yang terpejam. Bab 103 antara kesal dan kasihan. Seandainya dia tidak mendadak sakit begini Su Yin memastikan terus membiarkannya tidur di luar. Ia hanya tidak ingin menjadi istri yang kejam saat ini. Aku hanya akan mengambil remote agar suhunya lebih hangat sebentar, ujar Su Yin seraya melepaskan tangan Dae Hyun dari pinggangnya. Aku hanya membutuhkan dirimu, rengek Dae Hyun. Su Yin memutar bola matanya melihat suaminya bertingkah seperti itu. Sebaiknya aku menghubungi dokter Kang saja. Aku khawatir dengan kondisimu, ujar Su Yin yang hendak meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Jangan, aku benci jika harus disuntik. Dae Hyun membuka matanya yang sedikit memerah. Baiklah, Su Yin tidak ingin berdebat sehingga memilih menuruti permintaan Dae Hyun. Ia hanya berdiri sebentar untuk mengatur suhu menggunakan remote kemudian bergegas naik ke atas ranjang. Sungguh dirinya tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Hatinya kini berada di antara kesal dan kasihan. Dae Hyun beringsut menyandarkan kepalanya di dada Su Yin. Su Yin merasakan tubuh Dae Hyun kini benar-benar terasa dingin. Su Yin menggenggam tangan Dae Hyun dengan erat. Kini dia bisa melihat sosok pria perkasa yang dikenalnya tampak tidak berdaya menahan sakitnya. Apa masih terasa dingin? Tanya Su Yin. Su Yin, tolong maafkan aku, ucap Dae Hyun dengan tatapan nanar. Dia sungguh bersalah sudah membohongi istri kecilnya. Sudah, bukan waktunya untuk membicarakan semua itu, ujar Su Yin. Dia akan tetap memperhitungkan hal itu setelah Dae Hyun sembuh. Apa kau tidak mau memaafkanku? Ucap Dae Hyun dengan tatapan memohon. Tidak usah membicarakannya sekarang. Tidurlah, agar kau lekas sembuh, ujar Su Yin segera memalingkan wajahnya. Jika mengingat bagaimana Dae Hyun membohonginya tentu saja masih marah. Namun sebagai seorang wanita dia masih memiliki hati nurani mana mungkin dia akan tetap marah saat suaminya sakit seperti ini. Setelah 1 jam suhu Dae Hyun perlahan sudah membaik. Dia sudah tidak menggigil lagi. Su Yin yang sudah mengantuk menyandarkan kepalanya di sisi ranjang. Saat tidak ada Dae Hyun di sampingnya ia merasa tidak bisa tidur namun kini entah kenapa justru matanya terasa sangat berat. Su Yin mengerjapkan kedua matanya saat sinar mentari pagi menerobos melalui celah jendela. Dilihatnya Dae Hyun yang masih tertidur pulas menyandarkan kepalanya di dadanya dengan tangan yang melingkar di perutnya. Su Yin menggeser tubuhnya agar terlepas dari Dae Hyun namun pria itu justru semakin mengeratkan pelukannya.
Jam berapa sekarang? Tanya Daehyun dengan suara seraknya. Sudah pukul 7 pagi, sahut Suyin singkat seraya berusaha melepaskan diri. Benarkah? Aku harus segera pergi bekerja. Daehyun langsung buru-buru duduk sembari memegang kepalanya yang agak terasa pusing. Apa kau akan tetap pergi bekerja padahal kondisi tubuhmu masih sakit? Kau bahkan bekerja lebih keras daripada karyawanmu, seru Suyin seraya berdecak. Sungguh dirinya tidak habis pikir jika suaminya selalu mementingkan pekerjaan daripada kondisi tubuhnya. Sayang, aku harus menyelesaikan pekerjaanku, ujar Daehyun dengan suara serak. Kalau begitu pergilah dan jangan pernah menemuiku lagi, ancam Suyin. Semalaman ia mengkhawatirkannya hingga hanya sebentar saja tertidur namun kini justru pria itu malah akan tetap pergi bekerja. Suyin merasa menyesal mengenai kekhawatirannya semalam. Bukan begitu, hanya saja aku takut Airi akan menyuruh investor yang dikenalnya untuk menarik semua investasinya, ujar Daehyun. Ia teringat kembali saat dahulu hendak meminta berpisah dengan Airi yang ternyata Airi menghasut para relasinya sehingga hotel itu kekurangan uang. Dia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Memangnya ada apa dengan Airi? Kenapa dia akan melakukannya? Tanya Suyin sembari menautkan kedua alisnya. Aku semalam menyuruhnya untuk pergi dari rumah, sahut Daehyun. Kenapa begitu? Chang Yuan mendapatkan bukti foto dia sedang berselingkuh dengan pria lain, ujar Daehyun. Berselingkuh? Siapa pria itu? Meskipun Suyin sudah bisa menebak namun dirinya berpura-pura tidak tahu. Dia pergi ke klub malam bersama manajer Han dan kemudian mereka pergi ke apartemennya. Aku menyuruhnya untuk pergi hari ini. Semoga saja dia tidak mengelak sehingga kita bisa bersama dengan statusmu sebagai istriku satu-satunya. Daehyun menggenggam tangan Suyin kemudian menaruhnya di pipi. Ingat, aku belum memaafkanmu, ucap Suyin sembari menarik tangannya. Ia segera bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Daehyun hanya bisa memijat pelipisnya karena kepalanya masih agak terasa nyeri. Hari ini adalah hari libur sehingga Daehyun berharap jika tidak akan terjadi apapun terhadap hotel itu. Ia tidak ingin mengorbankan perasaannya lagi. Daehyun segera menghubungi Chang Yuan untuk mengawasi Airi dan Han. Memintanya agar segera menghubungi nomornya jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Ia kemudian membaringkan kembali tubuhnya di atas ranjang. Suyin keluar dari kamar mandi. Ia sudah mengganti pakaiannya di dalam. Ada sebuah pesan yang masuk ke dalam ponselnya sehingga Suyin segera memeriksa. Barangkali ada sesuatu yang penting. Suyin, apa kau ada waktu? Jika ada, mari kita pergi ke universitas karena sebentar lagi pendaftaran mahasiswa akan segera dibuka. Aku akan mengajak Jin juga, Jae Hua. Suyin menggigit bibir bawahnya. Ia tidak tahu akan melanjutkan pendidikannya atau tidak. Padahal sejak kecil ingin sekali ia menjadi seorang dokter. Suyin sepertinya harus mengubur dalam-dalam semua impiannya. Mana mungkin dirinya bisa masuk universitas sedangkan biaya untuk menjadi seorang dokter sangatlah mahal. Dipandanginya sekilas pria yang tengah berbaring di ranjang. Mulutnya sudah terbuka ingin mengatakan sesuatu hanya saja Suyin mengurungkan niatnya. Ia tetap masih merasa kesal dengan kebohongan Daehyun. Suyin tidak membalas pesan Jae Hua. Ia kembali meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia segera turun untuk mengambilkan sarapan untuk Daehyun. Memang Suyin masih marah namun dirinya tidak tega jika membiarkan suaminya tidak sarapan. Ia hanya mencoba untuk membalas semua kebaikan Daehyun padanya selama ini. Setelah tidak ada tanda-tanda keberadaan Suyin di luar, Daehyun duduk kemudian menyandarkan kepalanya di ranjang. Ia begitu penasaran siapa yang mengirim pesan pada istrinya pagi-pagi seperti ini. Bukan tidak percaya jika Suyin setia padanya. Ia hanya merasa perlu tahu pesan itu. Tadi tanpa sengaja ia mengintip ekspresi Suyin saat membaca pesan itu. Daehyun melihat wajah Suyin yang langsung berubah muram. Daehyun mulai membaca isi pesan yang ternyata adalah dari Jae Hua. Maafkan aku, Suyin jika aku belum bisa membahagiakanmu. Bahkan sempat melarangmu untuk melanjutkan pendidikan, batin Daehyun. Untuk meminta maaf atas semua kesalahannya sepertinya ia perlu mengabulkan permintaan istri kecilnya. Daehyun juga menyayangkan jika Suyin tidak melanjutkan pendidikannya karena ia masih sangat muda. Daehyun buru-buru menaruh ponsel Suyin di atas nakas karena ia sepertinya mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Suyin kembali ke dalam kamar sembari membawa nampan di tangannya. Ada juga obat yang diberikan oleh Bibi Xia yang biasa diminum Daehyun saat sakit. Bangunlah, kau harus sarapan agar lekas sembuh, ujar Suyin dengan datar. Ia membantu Daehyun untuk bersandar di bantal agar lebih nyaman. Bab 104 Jangan mencoba merayuku. Daehyun kini sudah duduk bersandar pada bantal di sisi ranjang. Ia terus mengamati wajah cantik istrinya. Sayang, jika kau ingin pergi melihat universitas maka pergilah, ujar Daehyun dengan lembut. Ia memberanikan diri untuk mengatakannya. Suyin menyipitkan matanya. Bagaimana bisa dia mengetahui jika akan pergi ke universitas? Apakah dia melihat pesanku? Batin Suyin. Suyin memilih diam. Dia hanya menyendok bubur kemudian menyuapkannya pada Daehyun. Ini pasti hanya sebuah rayuan agar mau memaafkannya sehingga Daehyun mengizinkannya pergi.
Padahal waktu itu Daehyun sepertinya tidak berniat untuk mengizinkannya kuliah. Daehyun tidak perlu merasa khawatir jika Su Yin bersama dengan Jae-hwa karena ada Jin bersama mereka. Lagi pula Daehyun juga sudah mendapatkan cinta istri kecilnya. Yah, walaupun karena kesalahannya kini istrinya kembali marah. Pergilah, pinta Daehyun sekali lagi. Tidak perlu, aku tidak akan melanjutkan kuliah, ujar Su Yin tanpa menanyakan bagaimana Daehyun bisa mengetahuinya. Su Yin, bukankah kau ingin menjadi dokter? Tanya Daehyun. Dari mana kau mengetahuinya? Tanya Su Yin singkat. Sepertinya dia tidak pernah mengatakannya kepada siapapun selama ini. Ia hanya pernah mengatakannya kepada Jin dan Jae-hwa saja. Tidak mungkin jika Daehyun akan repot-repot menanyakannya kepada mereka. Kau harus melanjutkan cita-citamu sehingga jika kelak aku tua dan sakit seperti ini kau bisa merawatku, ujar Daehyun seraya mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Su Yin. Siapa juga yang akan menua bersama pria pembohong sepertimu? Cibir Su Yin secara terus terang tanpa ada yang disembunyikan di hatinya. Ia sudah terlalu lelah untuk memendam semuanya sendirian. Jadi kau sudah melupakan ini semua, ujar Daehyun sembari mengeluarkan perekam yang berbentuk seperti pena. Sebuah rekaman suara Su Yin yang berjanji tidak akan meninggalkannya sampai kapanpun. Tiba-tiba saja ponsel Su Yin berdering sehingga ia langsung meraihnya segera untuk menjawabnya. Jae-hwa, ada apa? Tanya Su Yin setelah menjawab panggilannya. Apa kau sudah membaca pesan yang aku kirim? Tanya Jae-hwa. Oh, itu, iya. Aku baru saja selesai membacanya, ujar Su Yin. Bagaimana? Apa kau ada waktu? Tanya Jae-hwa. Su Yin memandang ke arah Daehyun yang tampak sedang mendengarkan percakapannya dengan Jae-hwa. Daehyun menganggukkan kepalanya agar Su Yin menyetujui ajakan Jae-hwa. Dia tidak perlu khawatir karena nanti akan menghubungi Chang Yuan agar menyuruh salah satu anak buahnya mengikuti Su Yin. Baiklah, kita bertemu di kafe biasa kita berkumpul, ujar Su Yin. Oke, sampai jumpa. Jae-hwa segera menutup teleponnya. Su Yin menggigit bibir bawahnya. Ia kembali menyuapi Daehyun hingga makanannya habis tanpa berkata apa-apa lagi. Daehyun merasa sangat senang dengan istri kecilnya. Meski sedang marah namun masih perhatian kepadanya. Ia pikir semalam akan mengacuhkannya karena sedang marah. Sayang, kau memang istri terbaik, puji Daehyun sembari tersenyum. Tidak usah mencoba untuk merayuku karena itu tidak akan merubah segalanya, ujar Su Yin sembari mencibir. Dia tidak akan begitu mudah memaafkan pria yang telah berbohong 2 kali padanya. Sayang, katakan bagaimana caranya agar kau memaafkanku. Tanya Daehyun penuh harap. Silahkan kau pikirkan sendiri caranya, ucap Su Yin. Ia segera bergegas ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya dan tidak lupa mengambilkan pakaian yang akan dikenakan oleh suaminya. Aku pergi dulu, ujar Su Yin dengan singkat sembari melenggang keluar dari kamar. Daehyun hanya menghela napas panjang. Ia sepertinya harus berusaha lebih keras lagi agar Su Yin mau memaafkannya kali ini. Tidak disangka istrinya benar-benar marah akan hal itu. UN Village. Airi yang merasa posisinya di rumah itu terancam akan melakukan segala cara agar Daehyun tunduk padanya. Dia tidak akan rela jika ada yang menggantikan posisi yang sudah dengan susah payah diraihnya. Biasanya di pagi seperti ini Jo Yeon-ho akan menghampiri kamarnya untuk mencari ayahnya. Terlebih lagi hari ini adalah libur sudah pasti Jo Yeon-ho akan segera masuk. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu sehingga Airi langsung membuka lemari untuk mencari koper. Ia sudah mengeluarkan beberapa potong pakaian di ranjang. Ibu, apa aku boleh masuk? Ujar Jo Yeon-ho dari luar. Anak itu menempelkan kepalanya di pintu. Masuklah, seru Airi dari dalam. Ia langsung memasang wajah yang begitu menyedihkan. Di mana ayah? Tanya Jo Yeon-ho yang memandang ke sekeliling ruangan namun tidak menemukan sosok yang dicarinya. Ayah? Ayahmu pergi sejak semalam, ujar Airi sembari terisak-isak. Jo Yeon-ho mengerutkan keningnya. Ia merasa heran melihat ibunya yang tampak sedih tidak seperti biasanya. Ibu mau kemana? Kenapa mengemasi pakaian? Tanya Jo Yeon-ho. Yeon-ho, maafkan ibu. Mungkin mulai sekarang kita akan jarang bertemu lagi, ujar Airi yang sesenggukan sembari mendekap Jo Yeon-ho ke dalam pelukannya. Apa maksud ibu? Anak berusia 6 tahun itu belum mengerti perkataan Airi. Semalam ayahmu. Airi sengaja tidak melanjutkan kata-katanya. Ada apa dengan ayah? Tanya Jo Yeon-ho dengan polos. Ayah mengusir ibu dari rumah ini sehingga ibu akan pergi sekarang juga. Airi melepaskan dekapannya kemudian mengusap air mata yang membasahi pipinya. Kenapa? Jo Yeon-ho menyipitkan matanya. Ibu juga tidak tahu apa sebenarnya salah ibu. Kita sepertinya akan berpisah, Yeon-ho, ujar Airi dengan derayan air mata. Aku tidak ingin berpisah dengan ibu. Jo Yeon-ho memeluk tubuh Airi dengan tangan mungilnya sangat erat. Benarkah? Tanya Airi dengan perasaan senang. Tidak menyangka jika kini putranya sudah luluh kepadanya. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya berulang kali yang menandakan tidak ingin berpisah dengan Airi. Jika kau tidak ingin berpisah dengan ibu maka kau harus memohon pada ayah agar tidak mengusir ibu dari rumah ini.
Apa kau mau melakukannya? Airi melepaskan pelukan Jo Yeon-ho kemudian memegang kedua bahu anak itu. Tentu, nanti aku akan memohon kepada ayah, sahut Jo Yeon-ho dengan begitu yakin. Kau tahu jika ayah mengusir ibu dari rumah ini maka ayahmu pasti akan menikah lagi sehingga kau akan memiliki ibu tiri yang sangat kejam. Kau akan dipukuli olehnya jika ayahmu sedang tidak berada di rumah. Ayahmu bahkan tidak akan menyayangimu lagi, ujar Airi panjang lebar untuk meyakinkan putranya bahwa memiliki ibu tiri bukanlah hal yang baik. Benarkah seperti itu? Tanya Jo Yeon-ho. Tentu saja benar, maka dari itu apapun yang terjadi kau tidak boleh membiarkan ayah mengusir ibu, ucap Airi. Baiklah, Airi tersenyum licik terukir di bibirnya. Dengan adanya Jo Yeon-ho maka Daehyun tidak akan semudah itu mengusirnya dari rumah itu. Bab 105 membuat puisi. Villa Pyeongchangdong. Daehyun dengan sempoyongan turun dari ranjang kemudian melangkahkan kakinya menuju balkon meski tubuhnya masih terasa lemas. Dipandanginya Suyin yang sudah meninggalkan villa menggunakan taksi. Sebegitu marahnya sehingga istrinya tidak mau diantarkan oleh Chung Ho. Daehyun berjalan mondar-mandir sambil berpikir bagaimana caranya untuk meluluhkan istri kecilnya. Dia sungguh tidak sanggup jika hubungan mereka renggang seperti ini. Padahal rasanya baru kemarin bersenang-senang ketika berada di Pulau Jeju. Tidak disangka setelah pulang justru sedikit ada masalah. Ini semua gara-gara Kim Soo-hyun. Jika dia tidak menunjukkan puisi yang sama maka dirinya tidak akan ketahuan seperti ini. Haruskah aku melakukan hal yang sama seperti Kim Soo-hyun? Gumam Daehyun sembari meletakkan tangannya di dagu. Baginya merayu wanita dengan sebuah puisi adalah sesuatu yang menjijikkan. Tapi jika itu bisa meluluhkan hati istrinya rasanya tidak masalah. Daehyun kembali ke dalam kamar. Ia melangkahkan kakinya mendekati nakas untuk mencari sesuatu yang terdapat di dalam laci. Di sana ia menemukan pena dan buku. Jika Kim Soo-hyun saja bisa membuat puisi seharusnya dirinya juga harus bisa. Sejak kecil ia lebih pintar dari Kim Soo-hyun. Setelah menemukan apa yang dicari Daehyun segera masuk ke dalam ruang kerjanya agar bisa berkonsentrasi memikirkan sebuah kata-kata indah yang sama sekali tak terpikirkan olehnya. Ini adalah hal konyol yang baru pertama kali ia lakukan. Dulu ketika pelajaran bahasa ia tidak pernah mengerjakan tugas membuat puisi yang diberikan gurunya. Alhasil ia selalu terkena hukuman. Daehyun duduk di kursi depan meja di depannya. Ia mulai menulis pada secarik kertas. Menggoreskan pena menuliskan sesuatu yang ada di benaknya. Setelah dibaca berulang-ulang ternyata kata-kata itu sepertinya sangat memalukan. Daehyun membuang kertas itu secara berserakan di lantai. Berulang kali ia menulis kemudian meremas kertas tersebut lalu membuangnya. Daehyun memegang kepalanya yang terasa semakin pusing. Ternyata membuat kata-kata itu tidak semudah yang dibayangkannya terlebih lagi dirinya yang tidak menyukai sastra. Ia segera menghubungi Chung Ho agar segera menuju ke ruang kerjanya. Demi Suyin dia harus melupakan sejenak tentang Airi. Semoga saja Airi sudah meninggalkan rumah karena ia tidak dapat memeriksanya sekarang. Dia akan mengurus masalahnya dengan Airi setelah hubungannya dengan Suyin kembali baik. Baginya itu adalah hal yang paling penting. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, seru Daehyun yang masih berkutat pada secarik kertas di depannya. Ada apa memanggil saya, Tuan? Tanya Chung Ho. Ia menaikkan sebelah alisnya melihat remasan kertas yang berserakan. Apa kau pernah menulis puisi untuk kekasihmu? Tanya Daehyun sembari mendongakkan wajahnya. Meletakkan kembali pena yang dipegangnya di atas kertas. Saya, Chung Ho melongo mendengar pertanyaan bosnya yang menurutnya keluar dari jalur pekerjaan. Cepat katakan apa kau pernah mengirimkan puisi pada kekasihmu. Desak Daehyun yang sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Jika Chung Ho pernah melakukannya maka ia akan belajar sedikit dengannya. Tidak pernah, Tuan, sahut Chung Ho dengan jujur karena ia tidak pernah ada waktu untuk berkencan. Ya sudah, sebaiknya kau pergi saja, ujar Daehyun. Percuma saja menyuruhnya untuk datang ke ruangan jika Chung Ho tak pernah membuatnya. Kini waktunya terbuang dengan percuma. Apa Anda tidak butuh sesuatu lagi? Chung Ho merasa bingung kenapa Daehyun justru mengusirnya sebelum dia melakukan apapun. Padahal dirinya tadi sangat terburu-buru pergi ke ruangan kerjanya karena barangkali ada sesuatu yang mendadak yang harus dilakukan olehnya. Chung Ho juga merasa aneh karena bosnya berada di rumah padahal istrinya sedang pergi. Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi. Pergilah. Aku tidak membutuhkanmu lagi, ujar Daehyun dengan nada datar. Chung Ho segera menutup pintu kemudian pergi. Ternyata sangat menyebalkan membuat kata-kata seperti ini, gerutu Daehyun sembari meremas kertas yang ada di tangannya. Kini lantai itu sudah penuh dengan kertas yang berceceran. Lebih baik melakukan perhitungan yang sangat sulit daripada harus membuat sebuah puisi. Ia lebih suka menghafalkan banyak rumus daripada membuat satu kalimat puisi. Suyin segera menghampiri Jin dan Jae-hwa setelah turun dari taksi. Mereka berada di depan sebuah kafe yang lokasinya tidak jauh dari salah satu universitas terbaik di kota Seoul. Suyin menghampiri kedua sahabatnya yang tampak tengah berbincang begitu hangat. Sesekali Jin memukul bahu Jae-hwa sambil tertawa. Entah apa yang mereka bicarakan hingga mereka tidak menyadari kedatangan Suyin.
Maaf, menunggu lama, ujar Suyin. Suyin, akhirnya kau datang juga, ujar Jaihua yang melebarkan senyumnya melihat Suyin sudah datang. Begitu Suyin datang Jin justru langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Jin malah memalingkan wajahnya ke arah lain saat Suyin memandangnya dengan tersenyum. Jin, bagaimana kabar ibumu? Tanya Suyin. Terakhir kali ia mendengar kabar jika ibunya Jin masuk rumah sakit. Setelah itu ia tidak ingat untuk menanyakannya lagi pada Jin. Baik, sahut Jin singkat. Jin tetap tidak mau memandang wajah Suyin. Suyin merasa jika akhir-akhir ini sikap Jin terhadapnya sedikit dingin. Tapi Suyin selalu berprasangka baik barangkali suasana hati Jin yang sedang buruk. Cepatlah jika ingin masuk ke dalam universitas, ujar Jin yang langsung berjalan mendahului Suyin dan Jaihua. Ia berjalan di depan sendiri dengan jarak beberapa meter dari kedua sahabatnya yang masih di belakang. Suyin ingin sekali mengobrol dengan Jin sehingga ia mempercepat langkahnya agar bisa berjalan berdampingan dengan Jin. Namun selalu saja Jin mempercepat langkahnya untuk menjauhi Suyin. Jaihua, apa terjadi sesuatu pada Jin? Dia bersikap sedikit berbeda padaku, ujar Suyin dengan raut wajah sedih. Ia merasa Jin menjauhi dirinya padahal hanya Jin sahabat yang dia punya. Benarkah? Mungkin itu hanya perasaanmu saja, ujar Jaihua. Mereka berjalan secara berdampingan. Entahlah, akhir-akhir ini kami menjadi tidak dekat, ujar Suyin. Mungkin Jin sedang banyak pikiran sehingga bersikap seperti itu, ujar Jaihua. Ujar Suyin. Tidak berapa lama kemudian mereka sudah sampai di depan pintu masuk ke Seoul National University. Suyin dan Jaihua begitu terperangah karena bisa melihat gedung kampus dari jarak dekat. Jin sudah berjalan terlebih dahulu. Ia berkeliling kampus sendirian meninggalkan kedua sahabatnya di belakang. Sebenarnya dia hanya datang ke sana hanya untuk menemani Jaihua saja. Dia tidak mempunyai biaya jika harus kuliah. Untuk makan sehari-hari saja ia harus banting tulang. Namun jika ada pilihan tentu saja dirinya sangat mau kuliah lagi. Namun nasib Jin sangatlah tidak beruntung. Ia juga tak cukup pintar untuk mendaftar dari jalur prestasi agar mendapatkan beasiswa. Suyin dan Jaihua mengelilingi fakultas kedokteran hanya berdua saja. Suyin bahkan tidak tahu untuk apa berkunjung ke sana. Meski Daehyun menyuruhnya untuk kuliah namun Suyin merasa tidak yakin. Uang di tabungannya tidak akan cukup untuk mendaftar di sana. Apa kau jadi untuk mendaftar di sini? Aku sangat berharap kita bisa bersama, ujar Jaihua yang tampak sangat senang sembari matanya memandang keliling area kampus. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu, ujar Suyin sembari mendesah panjang. Matanya menerawang jauh berkelana. Kau pasti bisa mendapatkan beasiswa, ujar Jaihua untuk menyemangati Suyin agar tidak putus asa. Aku bahkan tidak sepintar dirimu. Aku merasa tidak yakin, ucap Suyin. Suyin, kau tidak boleh menyerah. Aku yakin kau pasti bisa, ujar Jaihua. Jika dirinya tidak satu universitas dengan Suyin pasti akan terasa sangat sedih. Pokoknya kau harus ikut mendaftar bersamaku, sambung Jaihua. Akan kupikirkan nanti, ujar Suyin sembari tersenyum tipis mendengar pernyataan Jaihua yang begitu bersemangat. Ia bukan seorang wanita yang masih sendiri sehingga bisa sesuka hatinya untuk melakukan sesuatu. Seandainya ia belum menikah mungkin dia akan berusaha sedikit lebih keras lagi. Selanjutnya bab 106 cinta bertepuk sebelah tangan.